teman-teman CGP yang ada ini juga, mereka sudah diterpa kurang lebih 6 bulan, 6 kali pendampingan, sekitar 7 kali lokakarya. Ya, ini hari pendampingan terakhir, lokakarya masih tinggal 2. Ya, sehingga secara jujur mungkin dari saya nanti setelah itu baru mungkin pandai bahwa aura mereka ketika kami lihat mereka di pendampingan pertama dengan pendampingan hari ini berbeda jauh. Ya, di awal itu mereka penuh dengan keraguan-keraguan, tapi saat pendampingan terakhir itu mereka semangat, ada semacam rasa percaya diri mulai muncul. Hanya mereka menunggu tempat bagaimana mereka mengaktualisasikan apa yang mereka dapat selama ini. Sehingga mungkin kami juga sebagai pendamping, kami minta kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan ruang semaksimal mungkin untuk mereka bisa mengembangkan apa yang sudah ada, sehingga ke depan jangan sampai nanti orang menyatakan bahwa ini hanya dapat sertifikat saja, setelah itu selesai. Tapi yang kita harapkan adalah mereka terus bergerak untuk menggerakkan orang-orang sekitar, sumber daya yang ada untuk kemajuan suatu komunitas terkhusus untuk SMA Negeri 2 Amarasiwaran. Terus juga teman-teman CGP harus bisa membiaskan, harus punya keberanian. Tanpa sebuah keberanian, teman-teman pasti akan dianggap hanya mengejar sertifikat guru penggerak. Harus punya keberanian untuk bagaimana membiaskan para teman-teman, bagaimana mempengaruhi teman-teman untuk semua berlomba-lomba mengikuti program guru penggerak ini. Untuk siswa juga pasti merasakan apa yang Pak Kris dan Pak Beto sudah melakukan itu kurang lebih 6 bulan. Pasti ada nilai-nilai positif, dan itu juga harus diceritakan pada teman-teman yang lain, mungkin ada yang di sekolah atau yang sementara usia pendidik untuk masuk, sehingga mereka juga memberikan dukungan untuk guru dan teman-teman yang belum mengikuti guru penggerak ini, sehingga ke depan mereka sekolah ini kalau bisa ya mungkin sebagian besar mengikuti program guru penggerak. Mungkin dari saya untuk sementara itu, nanti setelah kegiatan ini baru kita memberikan penguatan. Waktu saya ada tambahan dari Pak nanti saya berikan. Saya langsung memberikan lagi. Baik, terima kasih Pak Mel. Salam. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak-bapak orang tua yang hadir pada saat ini, yang saya hormati Bapak Ibu guru SMA Negeri 2 Amarasiwaran, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Berto dan Bapak Hafiz sebagai CGP SMA Negeri 2 Amarasiwaran, yang saya kasihi dan saya banggakan siswa-siswi SMA Negeri 2 Amarasiwaran. Bapak, yang pada siang hari ini saya ingin menyampaikan sedikit hal menyangkut dengan pertemuan kita pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas tentang aset sekolah. Aset sekolah ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Nah, bagaimana aset kekuatan yang ada di sekolah ini kita bisa pakai, kita bisa gunakan untuk menggunakannya untuk kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Nah, kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini antara lain bisa kita pakai dalam intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, bagaimana? Kenapa siswa-siswa dihadirkan pada saat ini pada kegiatan ini? Kenapa orang tua? Kenapa guru? Kenapa Bapak Kepala Sekolah? Kenapa kita semua ada di sini guru penggerak? Karena kita harus bekerja sama, harus berkolaborasi untuk mengelola aset ini. Kalau satu orang yang kelola tidak bisa. Saya tahu bahwa aset, saya sempat masuk pertama datang sama
2 Amarasi Barat, saya sangat bangga dengan Bapak Kepala Sekolah yang sangat luar biasa. Bagaimana Bapak menceritakan bagaimana beliau mengelola aset yang ada sehingga bisa membangun sekolah ini dengan baik. Nah, aset yang ada ini kita bisa gunakan untuk pendidikan guru penggerak ini. Khususnya ada satu kegiatan ini yang masih linear atau masih ada hubungan dengan kurikulum merdeka nanti, yaitu bagaimana aset yang ada ini kita pakai atau kita gunakan untuk kegiatan yang bisa mewujudkan studi agensi. Artinya siswa yang memiliki sikap kepemimpinan, siswa yang mampu memberikan suara, choice, siswa yang mampu memberikan pilihan, dan siswa yang memiliki kepemilikan. Ya, bagaimana mereka memiliki 3 hal tersebut sehingga dari 3 hal tersebut mereka bisa memiliki karakter Pancasila. Nah, ini sesuai dengan kurikulum mereka yang akan diterapkan. Mungkin tadi Bapak Kersef menceritakan bahwa tahun depan untuk semester ini, tahun ajaran ini sudah diterapkan. Nah, Bapak guru penggerak kami sebagai pendamping, kami mulai merintis bagaimana nanti kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan nanti bisa menciptakan study agency. Ya, bagaimana dengan aset yang ada kita memberdayakan siswa-siswa untuk dapat memberikan suara, pilihan. Ya, jadi ini saya sedikit memberikan contoh atau bocoran nanti. Misalnya nanti siswa juga bisa ikut memilih dari aset yang ada. Ada tenun, ada menyanyi. Ya, kami bisa memilih itu. Untuk kami yang hobi menyanyi, kami mau menyanyi. Yang hobi menenun, saya mau menenun. Makanya siswa juga dilibatkan. Selama ini jangankan untuk pilihan jurusan, jadwal saja kita sudah buat tanpa siswa tahu. Nah, hal-hal ini yang kami sebagai pendamping guru penggerak hadir di sini bersama guru penggerak untuk mencoba menerapkan program yang ada di pendidikan guru penggerak ini di SMA Negeri 2 Amarasi Barat. Dan kami percaya bahwa dengan dukungan Bapak Kepala Sekolah yang hebat, guru-guru yang hebat, orang tua yang hebat, dan siswa yang hebat, kita mudah-mudahan bisa menjalankan program ini dengan baik. Mungkin ini sedikit tambahan dari saya, Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih atas pengarahan yang sudah diberikan bagi kita semua berkaitan dengan pertemuan kita hari ini. Dan waktu selanjutnya saya berikan kepada kedua Bapak calon guru penggerak untuk menyampaikan tentang pengelolaan sumber daya yang ada di SMA Negeri 2 Amarasi Barat. Kepada Bapak Berto dan juga Bapak Hafiz, saya persilahkan. Baik, ini Bapak Kepala Sekolah, Bapak praktek yang saya kasihi, dan orang tua, teman-teman guru, anak yang saya kasihi. Jadi kebetulan untuk ilmu yang mungkin untuk omong praktek memang kita sudah jalani di SMA Negeri Amarasi Barat. Tapi ketika kita mengikuti pendidikan guru penggerak, ada ilmu baru bagaimana kita mengelola aset yang ada di sekolah. Nah, ini diharapkan kita mampu menerapkannya, dan kita akan berbicara hari ini di ruangan ini. Ilmu yang kita dapat itu kita akan sampaikan, kemudian nanti kita akan berdiskusi. Jadi tentu seperti Bapak Pengajar Pak katakan bahwa memang kita menjadi kepala sekolah sejak 2010 untuk omong aset, bagaimana mengelola sebuah aset untuk menjadi tampil dengan sempurna. Beliau sudah sangat berpengalaman. Tapi ketika kita mendapatkan ilmu ini, apapun yang terjadi, saya dan Pak Hafiz, kita harus berkolaborasi, kita harus sampaikan di depan Bapak Kepala dan pengajar taktik dan juga orang tua, teman-teman guru dan siswa-siswa. Dan setelah itu baru ada babak diskusi sebentar. Jadi untuk itu kita akan masuk dalam babak diskusi.
Itulah penyampaian materi, setelah itu baru diskusi. Dan materi akan disampaikan oleh teman saya Pak Hafiz. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang pemetaan aset sekolah. Nah, di sini bukan hal baru. Aset ini kan kita pasti sudah punya, tapi bagaimana kita menggalinya kembali dan action apa yang harus kita lakukan, itu sasarannya. Ya, jadi sudah tentu seperti yang Pak Bento sampaikan bahwa saya dan Pak Bento di sini hanya sebagai fasilitator untuk bagaimana kita sama-sama menggali akan modal atau aset yang sudah kita punya. Begitu. Baik, jadi tanpa mempersingkat, memperpanjang kata, saya langsung memaparkan materi tentang pemetaan aset. Baik, jadi di sini kami ada berempat, pengajar praktik saya Pak Andre, kemudian pengajar praktik Pak Berto, Pak Melu Menabu, kemudian saya dan Pak Berto, kita yang setiap hari di sini. Ya. Nah, tujuan dari pemetaan aset yang hari ini kita sama-sama duduk ini, itu adalah pemetaan aset yang ada di sekolah kita. Tujuan kita adalah bagaimana kita petakannya ke beberapa jenis. Ya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang aset yang kita punya, kita lihat dulu apa itu aset. Ya. Nah, aset di sini menurut Siregar dalam bukunya tahun 2018 halaman 178 dia bilang begini. Aset adalah barang atau sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis, nilai komersial, nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu atau perorangan. Itu pengertian aset menurut Siregar. Nah, kalau ada juga yang bilang aset itu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berupa uang tunai, berupa barang dagangan, tanah, bangunan atau gedung, dan juga peralatan atau sejenisnya yang mempunyai nilai bagi perusahaan serta memiliki manfaat ekonomis yang akan diterima pada masa-masa yang akan datang. Jadi kekuatan yang kita miliki gitu. Nah, dalam materi aset itu, dalam materi huruf penggerak, aset itu ada dua, aset bergerak dan aset yang tidak bergerak. Aset bergerak ya kita bergerak ini, dalam hal ini manusia. Ya. Yang tidak bergerak adalah yang dalam bentuk benda mati, tetapi bisa kita manfaatkan. Begitu. Nah, dalam pendidikan guru penggerak, dalam aset itu dibagi ke dalam 7 hal. Ya, yaitu dari yang tadi, yang ada aset yang biotik, abiotik, benda mati dan barang bergerak. Itu ada 7 kurang lebih. Yang kami dapat begitu, tapi sebentar bisa ada ya boleh. Yaitu yang pertama modal manusia. Nah, modal manusia ini adalah kita sudah. Kita yang manusia ada orang tua, ada siswa, ada tokoh masyarakat dan sebagainya. Kita sebagai guru, kepala sekolah, itu aset manusianya. Nah, kalau menyangkut dengan modal sosial, modal sosial di sini menyangkut hubungan sosial kita dengan orang lain. Contoh kalau kita guru punya komunitas mata pelajaran, ya MJEP. Ada juga kita punya hubungan khusus dengan MKKS, itu modal sosial, modal kita. Kemudian hubungan baik juga dengan komite sekolah, nah,
itu modal manusia. Itu adalah beberapa modal manusia yang kita miliki. Sebentar diskusi bisa lebih jauh lagi kita bicarakan. Kemudian ada juga modal fisik. Nah, modal fisik di sini adalah menyangkut bangunan. Ada bangunan, ada UKS, ada ruang kelas, ada laboratorium, ada perpustakaan, itu modal fisik. Ya. Kemudian ada modal lingkungan. Nah, modal lingkungan di sini adalah yang ada di sekitar kita, lingkungan kita. Ya, ada tanah, ada tanaman, ada juga apa lagi? Ya, menyangkut dengan lingkungan, hubungan dengan tetangga sekolah, itu menyangkut dengan lingkungan. Kemudian ada modal finansial, modal lingkungan, ya. Modal finansial di sini adalah sumber dana yang kita miliki di sekolah kita, aset juga. Yang pertama itu pasti dana pemerintah. Kemudian ada dana komite. Nah, dana tambahan di sini saya lihat ada kita punya teman-teman yang kita manfaatkan lokasi untuk bisa dapat dari hasil kebun, mungkin dari penjualan lombok, tidak besar tetapi ada. Ya. Kemudian modal politik. Nah, modal politik ini ada kerjasama kita dengan puskesmas, dengan kepolisian, dengan dinas sosial, pokoknya dengan pemerintah, hubungan dengan instansi-instansi lain. Itu kita masukkan ke dalam modal politik. Kemudian yang terakhir adalah modal agama dan juga modal budaya. Agama dan budaya di sini menyangkut dengan toleransi kita, ya, menyangkut agama. Kita berbeda-beda agama, tetapi kita satu visi untuk memajukan sekolah kita. Kemudian budaya, ya, biasanya ini diperlombakan juga dalam tingkat SMA, ada FL2, SN. Itu bagaimana kita punya aset budaya daerah kita jangan hilang dengan adanya teknologi. Jadi itu juga adalah aset yang ada di sekolah kita yang biasa kita lombakan, gitu. Baik, jadi 7 modal ini yang nanti saya dan Pak Berto pandu untuk bagaimana kita diskusi modal manusianya, terus nanti kita mau buat apa. Nah, begitu. Atau Pak Berto ada penambahan sedikit? Pas. Baik, itu Pak. Menurut saya kira pas untuk itu. Kita akan masuk dalam diskusi. Jadi 7 modal atas yang kita miliki di sekolah itu tentu semuanya ada di sekolah, dari manusia, sosial, fisik, lingkungan, finansial, politik, agama, dan budaya. Tentu sepanjang ini kita sudah jalani. Dan dari ilmu baru yang kita dapatkan ini tentu bagaimana kita berdiskusi untuk meramu modal-modal yang ada untuk kita bisa berkembang ke depan. Dari itu ada pemikiran-pemikiran dari Bapak Kepala Sekolah, dari orang tua, dari teman-teman guru yang ada, dari anak-anak. Waktu saya berikan. Pertama dengan Bapak Kepala Sekolah. Ya baik, terima kasih. Kita masuk dalam babak diskusi di sini tentang saya mohon untuk itu ditayangkan kembali tadi modal itu ya. Oke, ada modal aset yang perlu kita lestarikan, kita amankan dalam setiap lembaga pendidikan sebagai semangat berseragam. Kalau untuk modal manusia, Mbak Mel dengan Andre, awal itu siswa itu dia tidak sampai satu kelas. Yang pertama 14 orang bisa masuk ke kelas. Itu tahun 2010. Itu berkembang dari 2004 ke 2010 di negeri kan. Sekolah ini dari swasta, filial baru di negeri kan. Namun dalam perkembangan itu walaupun
tertatih-tatih, tetapi memang komitmen dari manusia, khusus bagi teman-teman guru yang sampai hari ini mereka ada yang masih honor, ada yang sudah kontrak, ada yang sudah P3K, dan ada yang sudah PNS. Itu merupakan suatu proses yang sangat panjang. Dengan kondisi tempat berpindah-pindah. Ada yang sekolah di SD, ada yang sekolah di SMP, dan mungkin pernah juga sekolah di Bapok. Itu langkah-langkah awal. Tetapi memang